Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Skata seputar kampus kita. Bersama saya, Siti Mahmuda, inilah Skata selengkapnya. Berita pertama, Career Development Center IAIN Parepare mengadakan tryout CPNS yang diikuti oleh sebanyak 200 peserta. Kegiatan ini dilakukan guna mempersiapkan para dosen dan alumni dalam menghadapi tes CPNS 2024 mendatang. Tryout ini dilaksanakan pada 30 September 2024 di Perpustakaan IAIN Parepare. Career Development Center CDC Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare sukses menggelar kegiatan tryout peserta calon pegawai negeri sipil CPNS pada hari Senin 30 September 2024. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Panrita ini dilaksanakan di lantai 4 Perpustakaan IAIN Parepare dan diikuti oleh 200 peserta. CDC IAIN Parepare mengatakan kegiatan tryout ini bertujuan untuk memberikan simulasi tes CPNS kepada para peserta sehingga mereka dapat mengukur kemampuan dan mengetahui materi-materi yang perlu diperdalam. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para peserta dalam menghadapi seleksi CPNS yang sebenarnya. Adapun yang menjadi narasumber pada tryout CPNS ini, yakni Andi Ten Asmara Palinta MPD, Hasanuddin Hasim MH, Suhartina MPD, dan Zulfikar Busrah MSI. Mereka pun menceritakan pengalaman dan memotivasi para peserta. Dengan adanya kegiatan tryout ini, diharapkan para dosen dan alumni IAIN Parepare dapat meraih prestasi terbaik dalam seleksi CPNS dan berkontribusi bagi negara. Berita selanjutnya, guna memperkenalkan buku karya dosen dengan membahas budaya Sengkang dan Islam di era digital, Perpustakaan IAIN Parepare menyelenggarakan bedah buku pada tanggal 1 Oktober 2024, bertempat di Perpustakaan lantai 4 IAIN Parepare. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa IAIN Parepare dengan penuh antusias. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare mengadakan bedah buku pada Senin 1 Oktober 2024 bertempat di lantai 4 Perpustakaan IAIN Parepare. Dalam bedah buku ini terbagi 2 sesi. Pada sesi pertama, buku berjudul Lipa Sabe Sengkang atau Sutera Sengkang dalam Perspektif Semiotika, karya Sulfina Jayanti, Eskom MIKOP. Buku ini mengupas mengenai motif dan makna Lipa Sabe, sebuah budaya yang kaya akan simbolisme dan nilai-nilai luhur masyarakat Sengkang. Sebagai pembanding, hadir Dr. Ramli SAG M Sosi memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kajian semiotika dalam konteks budaya lokal. Sesi kedua menghadirkan buku berjudul Islam, Media Sosial dan Generasi Postmilenial, karya Wahyuddin Bakri MSI. Buku ini mengkaji bagaimana generasi postmilenial yang akrab dengan teknologi digital dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial. Alfian Syah Anwar, SKSI MH, sebagai pembanding memberikan pandangan kritis mengenai peran media sosial dalam membentuk karakter generasi muda. Kegiatan bedah buku ini mendapat sambutan yang sangat positif dari peserta yang antusias memberi pendapat serta mempertanyakan buku yang dibedah. Tujuan utama dari kegiatan bedah buku ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mengenal karya-karya dosen IAIN Parepare. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong minat baca dan menulis mahasiswa. Kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Civitas Akademika IAIN Parepare. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai isu.
Kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Civitas Akademika IAIN Parepare. Dapat meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Civitas Akademika IAIN Parepare. Topik utama dalam buku bedah buku kali ini ya untuk yang siang ini adalah mengenai Islam dan sosial media bagi post milenial. Untuk yang untuk yang tadi pagi itu ada sesi pertama itu ada narasumbernya dari Ibu Sofina Jayanti, dan untuk yang siang ini ada dari Pak Wahyudin Bakri. Untuk sesi satu tadi yang untuk Lipak Sabe itu saya kira sangat menarik karena mengenai budaya yang ada di Sengkang, mengenai motif-motif Lipak Sabe yang sarung sutra yang ada di Sengkang. Nah, itu saya kira itu sangat menarik karena ada berbagai macam motif yang ternyata kita tidak tahu selama ini. Dan untuk yang kedua ini adalah yang menariknya itu adalah bagaimana post milenial ini menanggapi masalah konten-konten Islam di media sosial. Harapan kami sebagai pengelola perpustakaan agar supaya mahasiswa bisa mendapatkan informasi mengenai apa saja yang ditulis oleh dosen, jangan hanya di dalam kelas saja. Jadi dia bisa mendapatkan informasi yang lain dari kegiatan bedah buku dosen ini. Berita terakhir, Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut atau DMAI IAIN Parepare melaksanakan pembukaan kegiatan latihan kepemimpinan pengembangan karakter mahasiswa atau LKPKM pada tanggal 3 Oktober 2024 di Gedung Auditorium IAIN Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 6 Oktober 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan skill kepemimpinan mahasiswa yang ada di IAIN Parepare. Ratusan mahasiswa menghadiri acara pembukaan latihan kepemimpinan pengembangan karakter mahasiswa LKPKM 2024 yang dilaksanakan di Auditorium IAIN Parepare pada 3 Oktober 2024. Kegiatan yang digagas oleh Kabinet Lentera Nawasena Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut DMAI ini mengangkat tema membangun jiwa kepemimpinan demi mewujudkan mahasiswa yang bermoral dan berintelektual. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, mulai dari Senat Mahasiswa Institut (SEMAI), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), hingga Unit Kemahasiswaan Khusus, Unit Kegiatan Mahasiswa UKK UKM, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ali Rusdi yang turut hadir sekaligus membuka acara, menekankan pentingnya pengembangan karakter mahasiswa. Dalam sambutannya, beliau menyebut 4 karakter utama yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar bisa menjadi pemimpin yang berkualitas di masa depan. LKPKM tahun ini diikuti sebanyak 570 mahasiswa dari berbagai fakultas. Selama 4 hari, para peserta akan dibekali dengan berbagai materi kepemimpinan, termasuk manajemen aksi dan keorganisasian. Ya, jadi latihan kepemimpinan dan pengembangan karakter mahasiswa tahun ini tentu menurunkan 4 materi. Yang pertama terkait kemudian daripada materi kemahasiswaan, yang kedua terkait kemudian daripada kepemimpinan dan keorganisasian, yang ketiga materi kemudian terkait daripada antropologi kampus, dan materi keempat terkait kemudian daripada manajemen aksi. Jadi materi-materi tersebut diturunkan oleh beberapa narasumber yang luar biasa. Tentu yang pertama ada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kami juga mengundang dosen dari luar IAIN Parepare dan beberapa dari alumni Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut pastinya. Seperti itu. Jadi persoalan peserta daripada kegiatan ini berjumlah 570 peserta pada kegiatan LKPKM tahun 2024. Ali Rusdi berharap melalui kegiatan ini akan lahir kader-kader pemimpin yang tangguh dan siap berkontribusi bagi kampus dan masyarakat.
Saya berharap kegiatan ini akan menghasilkan kader-kader yang akan masuk di organisasi nantinya, sehingga Yayan Parepare tidak kekurangan kepemimpinan, tidak kekurangan kader-kader yang akan menjadi pemimpin muda masa depan. Yang kedua, harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan ini secara maksimal dan bisa mengikutinya secara maksimal. Harapan ini tentu harus dibarengi dengan keinginan dari seluruh instruktur melayani dan mendesain kegiatan ini secara riang gembira. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan, diharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kampus maupun masyarakat. Alasan saya mengikuti LKPKM karena yang pertama, ingin mencari teman, kemudian ingin memperluas relasi serta pengalaman. Karena kegiatan seperti ini sangat saya senangi karena dapat menambah wawasan kepada kita. Oke, satu kata, seorang pilot, seorang nahkoda yang hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang. Oke. Itulah tadi berita sekata yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Mahmuda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.